Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan membahas seputar kesucian jiwa, kemudian terkait hati ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu yang fardu ain yang menyelamatkan amal. Salat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah gitu ijak langkah ila yaumil qiyamah. Hadirin dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian ya, menetapkan cobaan, menetapkan masalah-masalah yang harus dihadapi ya, harus diselesaikan, harus diikhtiari semaksimal mungkin sehingga manusia itu diharapkan berhasil dalam menghadapi ujian-ujian dan sukses ya, dapat meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian banyak manusia yang terlena ya, kemudian menjadikan dunia itu sebagai tujuan, padahal dunia adalah sarana ya, wasilah untuk menuju akhirat ya, sehingga kita harus memahami betul bagaimana cara yang tepat bersikap, bertindak dalam kehidupan ini. Ada ungkapan hikmah ya. Ahli hikmah mengatakan bahwa seandainya engkau tahu begitu cepatnya orang-orang melupakanmu ya, setelah kematianmu, niscaya engkau tidak akan pernah mencari ridho ya seorang pun selain dari ridho Rabbmu. Al-Hikmah telah mengatakan bahwa banyak manusia yang lebih mengutamakan keridhaan makhluk ya, manusia, daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan seseorang itu ingin ya meraih dunia ya, bisa jadi bawahan kepada atasannya, mencari muka, mencari ridhonya ya, bagaimana supaya jabatannya atau memperoleh kedudukan atau dipercaya mengemban amanah tertentu. Atau contoh lain, seseorang yang dihadapkan dalam pilihan di mana keridhaan Allah terletak pada satu pilihan, yaitu misalnya
mengenakan pakaian muslimah, ini kasusnya menutup aurat, sisi lain pekerjaannya melarang, sisi lain peraturan di kantornya melarang menutup aurat. Bila takut ya tidak mendapatkan pekerjaan, pasti dia mencari ridho kantor atau aturan di perusahaannya, di tempat kerjanya, dan mengesampingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menutup aurat. Ridwanullah, begitulah gambaran ya, atau mungkin memang menjadi fakta di daerah tertentu bagaimana keimanan seseorang diuji, bagaimana rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala diuji ya, sehingga apakah dia tetap istiqomah beriltizam berpegang teguh kepada syariat Allah atau mencari ridho manusia yang dengan otomatis ya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridwanullah sebagai sebuah renungan yang mendalam, sebagai tazkirah peringatan bahwa sebenarnya kelak ketika setelah selesai jasad kita dikuburkan, maka semua manusia, siapapun itu, bahkan keluarga, orang terdekat, akan meninggalkan dan melupakan kita. Ya. Akan melupakan kita, ya, tidak peduli lagi dengan kita. Atau mungkin orang yang memiliki pengikut ya, follower ya, yang banyak sekali, itu akan meninggalkan. Tidak ada yang setia, tidak mungkin dan tidak pernah ada yang mau menemani di alam kubur ya, para fans, para penggemar, bahkan yang dicintai pun bisa jadi istri atau keluarganya, tidak akan mungkin mau menemani di alam kubur. Maksimal keluarga menghantarkan sampai di pemakaman lalu meninggalkan kita. Apalagi partner bisnis ya, bos ya, hanya sekedar mengucapkan bela sungkawa, duka cita, yang kemudian pekerjaan itu akan digantikan oleh orang lain. Anak cucu kita mungkin hanya sesekali saja menziarahi makam kita, namun kemudian setelah itu sibuk ya dengan pekerjaan dan urusan-urusan dunianya. Bisa jadi juga istri atau suami mungkin hanya sesekali waktu saja ingat, dan tidak sedikit yang kemudian menikah kembali, menjalani kehidupan barunya. Maka sungguh ya kita rugilah siapa yang hidupnya senantiasa mencari ridho manusia.
Ya. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang mustahil bisa terwujud. Semua manusia ridho kepada diri kita itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya. Dan tidak mungkin dan tidak perlu kita bersusah payah untuk bisa mewujudkan disukai semua orang, itu tidak perlu. Karena tidak mungkin manusia akan ridho kepada kita semuanya. Alhamdulillah, maka yang penting dalam hidup ini keridhaan Allah menjadi tujuan. Kita hidup mengikuti syariat, ya, dalam bermuamalah mengikuti hukum-hukum bagaimana berinteraksi, ya, bagaimana bergaul, bagaimana ketika bekerja, ya, berdagang, hal-hal yang muamalah duniawiyah itu kita lakukan dengan prinsip nilai-nilai Islam, ya, kejujuran, keadilan, ya, amanah, tanggung jawab, hal-hal yang baik yang kita lakukan. Adapun selebihnya orang tidak suka atau kemudian memusuhi kita, kita hendaknya mendoakan dan berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Cukup. Kita terus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita berbuat baik yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa setiap permusuhan masih bisa diselesaikan, ya, kecuali permusuhan dengan orang yang dengki. Alhamdulillah, kita juga diajarkan istiqomah membaca zikir, ya. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah menjadi keniscayaan adanya orang-orang yang mendengki, ya, orang-orang yang dengki, ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita hilang, berpindah kepada dirinya, ya. Nikmat itu supaya berpindah kepada dirinya. Oleh karena itu kita disunahkan terus berlindung, ya. Karena tidak mungkin orang yang hasad itu, ya, atau tidak mungkin dalam hidup ini tidak ada orang yang membenci kita. Tidak ada orang yang dengki kepada kita. Karena itu, ya, biarkan saja kalau kita mampu mendoakan kebaikan supaya berhenti. Kalau tidak mampu, kita bersabar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dengki. Oleh karena itu, mari kita bagaimana hidup ini memperoleh ketenangan jiwa sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Fussilat ayat yang 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, ya, konsisten, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah, ya, atau gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin istiqomah dalam ketaatan ini membawa kepada mutmainnah, ketenangan dalam jiwa. Oleh karenanya kita berupaya semaksimal mungkin beramal soleh lalu kita beristiqomah. Qul amantu billah summastaqim. Ya. Agar apa? Terus setiap bertambah hari bertambah pula amal-amal soleh yang kita lakukan. Hadirin Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menjadikan kita seorang hamba, atau menjadikan seorang hamba itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang diberikan melimpah, harta yang melimpah, bisa jadi dengan hartanya Allah hendak menjadikan dia mafatihul khair, perantaraan kebaikan dengan fisabilillah, menggunakan hartanya di jalan Allah. Atau ada juga seorang hamba yang Allah tetapkan menjadi seorang yang tidak berpunya atau miskin, sebab dalam keadaan miskin itu dia lebih mudah menjaga hati agar tidak terjerumus kepada kesombongan dan membuat dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwa pada akhirnya segala sesuatu bermuara pada taqarrub ilallah. Bagaimana kita bisa dalam hidup ini terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada penguatan keimanan, sampai kepada ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara mendalam. Karena dengannya kehidupan ini menjadi bermakna. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, korbanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin Allah, kebermaknaan hidup menjadi penting. Apa yang kita jalani manakala sudah sejalan, selaras, sesuai dengan ketentuan syariat, maka berbahagialah, bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, atas nikmat-nikmat yang terus senantiasa Allah limpahkan, curahkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi orang yang baik. Allah terus memberikan hidayah. Allah terus memberikan bimbingan, taufik, ya, kepada kita agar senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, inti keberhasilan juga pada kondisi hati yang takut,
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang alim. Perlu diuraikan lebih lanjut bahwa tidak menjadi otomatis ilmunya banyak, gelarnya banyak, ya, pendidikan tinggi, capaian dalam prestasi akademik yang gemilang tidak otomatis akan berbanding lurus dengan peningkatan keimanan. Ya, manakala ilmu-ilmu yang dicapai itu tidak membuahkan khasyatullah dan tidak melahirkan amal-amal soleh, al-ilmu lil amal, maka sesungguhnya ilmunya tidak memberikan manfaat. Ilmunya berhenti pada ilmu. Ilmunya berhenti pada pikiran, ya, wawasan, pengetahuan, tidak membuahkan amal. Kemudian juga inti dari kekeliruan, ya, masalah-masalah muncul disebabkan keliru, ya. Kekeliruan itu ternyata bersumber dari memperturutkan hawa nafsu, dan musuh utama, musuh abadi, musuh terberat terbesar, ya, adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Karena itu ketika kita mencari ilmu, ya, kita tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan dan memperoleh keberkahan, ya, barokah daripada ilmu yang kita pelajari. Al ilmu bitta'allum wal barokah bil hikmah. Ilmu didapat dengan belajar dan keberkahan ilmu itu diperoleh dengan bergaul, ya, menghormati, melayani, bahkan menjadi khodim, guru, ya, berkhidmah, syarat untuk memperoleh keberkahan ilmu. Kemudian juga kita dalam belajar ilmu ini tidak boleh, ya, kita suuzon, ya, dalam hidup ini. Jadi katakan ulama bahwa belajarlah ilmu agama agar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujimu dengan kesulitan, engkau tidak bersuuzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, kajilah ilmu agama, ya, sebab dia akan menolong di saat miskin, ya. Bukan maksudku agar digunakan untuk mendapatkan dunia, tapi ilmu agama akan mengajak pemiliknya untuk merasa puas atas pembagiannya. Ya, dalam kitab At-Tazkirah Alhamdulillah. Ya. Maka beliau mengingatkan di sini bahwa ada potensi besar pada diri manusia yang tidak pernah merasa puas dengan pemberian rizki yang Allah berikan. Satu-satunya cara agar bisa qanaah, ya, berpuas diri dengan menuntut ilmu. Sebab sifat manusia
kecenderungannya apa? Serakah, rakus, ya, ingin semuanya dia kuasai atau memiliki harta yang banyak. Nah, yang bisa menjadi rem itu adalah belajar ilmu agama. Kemudian juga dalam hadis ya ditegaskan bahwa wa ammal muhlikat, apa saja yang mencelakakan, ya. Yang pertama fasuhun muta'un, pelit, kikir yang ditaati. Jadi manusia kikir kemudian diperturutkan atau diwujudkan kikirnya itu. Bila dia belajar agama akan memperoleh materi atau pelajaran tentang tidak boleh kikir, ya, harus dermawan. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ternyata apa? Itu kalah dan mengikuti apa? Kekikirannya itu. Nah, ini celaka. Yang kedua, wahawan muttabaun. Yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Baihaqi ini, hawa nafsu yang dituruti. Seluruh keinginannya halal haram diterjang. Seluruh keinginannya, hawa nafsunya ingin apa diperturutkan. Ya. Dan yang ketiga, yang membinasakan adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, bangga diri, kagum, ujub, ya, bangga diri. Ini membuat orang binasa, ya. Hadirin Allah, dalam hidup ini, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab kelak. Oleh karenanya setiap, ya, dalam melangkah harus kita pikir mendalam, pertimbangkan dahulu. Ya. Dan itu terkait hati kita apakah sakit ataukah sehat, ya. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, ketika hati itu telah sembuh dari sakitnya, maka ia mulai beranjak menuju akhirat. Nah, ini. Ya. Terus mendekat darinya hingga ia menjadi ahlinya. Dan sebaliknya ketika hati itu sakit dan cacat, maka dunia akan memberikan pengaruh padanya serta akan mengambil posisi pada dirinya hingga ia menjadi ahlinya. 318. Ya. Karena itu kita mewaspadai terhadap nafsu, ya, yang kemudian nafsu itu Ibnul Jauzi juga memberikan nasihat bahwa waspada terhadap nafsu. Pertama, beliau meneliti bahwa banyak orang yang keliru, ya. Kemudian sebabnya apa? Adat keseharian. Yang kedua, terkungkung oleh hawa nafsu. Kenapa demikian? Sebab jika hawa nafsu telah berkuasa, seorang tidak lagi bisa mendengar dan melihat yang benar. Ini bahayanya. Hawa nafsu itu akan menutupi akal sehatnya, menutupi kebenaran, yang akhirnya apa? Dia bertindak, ya, memutuskan berperilaku yang keliru dan menyimpang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.